Ya Bapa, sekiranya Engkau berkenan, jauhkanlah cawan ini daripadaku. Namun, janganlah kehendakku, tetapi kehendak-Mu yang jadi. Kisah sengsara dan wafat Yesus diawali dengan peristiwa penangkapannya di Taman Getsemani oleh para prajurit dan penjaga bait Allah. Mereka datang bersama Yudas Iskariot, salah satu murid Yesus. Peristiwa ini tidak mengejutkan Yesus karena dia sudah tahu apa yang akan menimpa dirinya. Para murid yang bersama dengan Yesus di sana tidak memahami maksud dari peristiwa itu. Mereka berusaha melawan untuk menyelamatkan Yesus. Bahkan Petrus memotong telinga salah satu hamba dari imam besar. Tetapi Yesus menegur Petrus dan ia merelakan dirinya untuk ditangkap para prajurit dan penjaga bait. Ayo, tangkap dia. Sudahlah. Oh, mukjizat. Penjahatkah aku hingga kamu datang dengan pedang dan pentungan? Tiap hari aku di bait Allah, kamu tidak menangkap. Tapi inilah saatnya kamu bertindak. Kuasa gelap menguasaimu. Tangkap dia. Jagalah dia. Pada saat Yesus menunggu untuk dihadapkan kepada para imam besar, para prajurit mengolok-olok Yesus sebagai Raja Bani Israel. Inilah juga seorang Pada waktu yang bersamaan, Petrus menyangkal Yesus 3 kali, dan terdengarlah ayam berbapa. Teringatlah Petrus akan perkataan Yesus, dan Petrus pun merasa sangat malu dan Ini juga menyesal. bersama Isa. Aku tidak mengenal dia. Aku lihat mereka bersama. Jauhlah Tuanku. Bagaimana menghormati orang? Pasti orang ini adalah pengikut Isa. Sebab ia juga orang Galilea. Pergilah. Aku tidak tahu apa yang kau katakan. Isa menoleh dan menatap Petrus. Lalu Petrus ingat apa yang dikatakan Isa kepadanya. Sebelum ayam berkokok hari ini, engkau akan menyangkal aku 3 kali. Menurut hukum Yahudi, Yesus dituduh melakukan pelanggaran agama karena mengaku sebagai anak Allah. Berarti menyamakan dirinya dengan Allah. Dan ini merupakan penghujatan yang harus dihukum mati. Katakan, apakah engkau Al-Masih? Jika ku jawab, kamu tidak akan percaya. Jika aku bertanya, kamu tidak akan menjawab. Tapi mulai sekarang anak manusia akan duduk di sebelah kanan Allah. Kalau begitu, engkau sang anak? Ya, akulah dia. Di gedung pengadilan, Yesus dihadapkan kepada Pontius Pilatus. Kemudian Pilatus menanya Yesus tentang kerajaannya.
Tetapi Yesus tidak memberikan jawaban secara langsung atas pertanyaan itu. Pilatus pun tidak menemukan kesalahan Yesus. Setelah mendapati bahwa Yesus berasal dari Galilea, Pilatus mengirimkan Yesus kepada Raja Herodes yang memerintah daerah Galilea. Pada awalnya, orang Yahudi membenci orang Romawi. Tetapi kehadiran Yesus yang sama-sama dibenci oleh Romawi dan Yahudi telah menyatukan mereka, menyatukan Herodes dan Pontius Pilatus. Setibanya di kediaman Raja Herodes yang memerintah wilayah Galilea, Herodes menanyai Yesus, "Buatlah mukjizat sekarang, Yang Mulia. Hajar dia." Kembalikan ke Pilatus. Ini wilayahnya. Pilatus tidak menemukan kesalahan apapun pada Yesus. Maka dia berniat untuk membebaskannya. Namun banyak orang lebih memilih Barabas untuk dibebaskan. Akhirnya Pilatus membebaskan Barnabas yang dipenjara karena pemberontakan dan pembunuhan. Lalu ia menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. setelah diolok-olok, Yesus dibawa keluar. Sebuah salib besar diletakkan di atas bahunya. Yesus menerima semua itu dengan rela dan cinta. Betapa pahit piala yang harus diminumnya. Meskipun Yesus sudah kelelahan karena beban yang berat, jalan yang mendaki, dan ia pun jatuh di bawah salibnya, namun ia terus berusaha untuk bangun kembali. Walau dibantu oleh Simon dari Kirene, namun karena beratnya beban dan sakitnya badan, Yesus jatuh lagi. Lebih menyedihkan dari yang pertama. Sampai di bukit Golgota, Yesus disiapkan untuk disalibkan. Serdadu-serdadu secara kasar sekali melancarkan penghinaan yang paling keji. Menanggalkan pakaian Yesus di depan umum. Kemudian tangan dan kakinya dipaku. Yesus tergantung di kayu salib. Tak terbayangkan rasa sakit yang luar biasa. Dia disalib di antara dua orang penjahat yang juga disalibkan. Di atas kepala Yesus terpasang tulisan dengan 3 bahasa, Latin, Yunani, dan Ibrani, yang artinya Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Selamatkan dirimu jika engkau Raja Bani Israel. Kau Al-Masih, selamatkan dirimu dan kami. Ingatlah aku, Isa, bila kau datang sebagai raja. Aku berjanji, hari ini pun engkau bersamaku di Firdaus. Kira-kira tengah hari, kegelapan meliputi seluruh daerah itu. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Pilatus, Yusuf dari Arimatea bersama dengan Nikodemus menurunkan jenazah Yesus, mengafaninya dengan kain putih, bubuhinya dengan rempah-rempah, dan membaringkan jenazah Yesus. Mereka mendapati batu sudah terguling dari makam itu. Dan ketika masuk,
Mereka tidak menemukan jenazah Isa. Kebangkitan Yesus mengejutkan para pengikutnya, sebagaimana kematiannya yang mengejutkan. Waktu berkabung belum berakhir. Mereka malah dihadapkan dengan hilangnya jenazah Yesus. Namun Yesus menampakkan diri kepada para pengikutnya dan mengatakan bahwa ia sudah bangkit. Kebangkitannya menjadi peristiwa sukacita. Peristiwa kebangkitan Yesus juga meneguhkan iman dan harapan para Damai bagimu.